warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ajukri atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan materi mengenai teorema Stewart. Nah, jadi sebelum kita membahas mengenai teorema Stewart, mari terlebih dahulu kita lihat sejarah singkat asal mulanya teorema Stewart. Nah, teorema Stewart ini pertama kali dipublikasikan oleh Matthew Stewart dalam sebuah karya yang berjudul General Theorems of Considerable Use in Higher Parts of Mathematics tahun 1746. Nah, teorema ini sebetulnya ditemukan oleh Robert Simpson, sang guru dari Matthew Stewart. Simpson secara dermawan mengizinkan Stewart untuk mempublikasikan karyanya karena ia berharap agar Stewart mendapat posisi sebagai ketua bidang matematika di Universitas Edinburgh, dan harapan ini pun berhasil. Selanjutnya kita lihat teorema 6.1. Bunyi teoremanya, jika diketahui segitiga ABC, di mana titik D terletak pada AB, dengan sisi BC itu disebut juga sisi A, sisi AC dinamakan sisi B, sisi AB dinamakan C, CD itu sama dengan D, BD sama dengan M, dan AD sama dengan N. Maka berlaku bahwa A kuadrat N tambah B kuadrat M sama dengan D kuadrat C tambah MNC. Nah, ini adalah ilustrasi dari teorema 6.1. Nah, untuk membuktikan teorema ini, mari kita perhatikan segitiga BCE. Segitiga BCE dan juga segitiga DCE. Nah, dengan menerapkan teorema Pythagoras pada kedua segitiga tersebut, nah diperoleh hubungan bahwa CE kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang BE kuadrat. Nah, ini kita namakan persamaan pertama. Kemudian, dengan menerapkan teorema Pythagoras pada segitiga DCE, kita juga peroleh bahwa CE kuadrat sama dengan sisi miringnya yaitu D kuadrat kurang DE kuadrat. Nah, ini kita namakan persamaan kedua. Dari persamaan pertama dan kedua, kita peroleh bahwa A kuadrat kurang BE kuadrat sama dengan D kuadrat kurang DE kuadrat. Sehingga, jika kedua ruas ditambah dengan BE kuadrat, maka dihasilkan A kuadrat sama dengan D kuadrat tambah BE kuadrat kurang DE kuadrat. Kemudian, dengan mengalihkan kedua ruas dengan N, maka kita peroleh ini tadi A kuadratnya dikali N, menghasilkan A kuadrat N. Kemudian ini setiap sukunya dikalikan N, sehingga diperoleh D kuadrat N tambah N kali BE kuadrat kurang N kali DE kuadrat. Nah, ini ekivalen dengan A kuadrat N sama dengan D kuadrat N tambah N kali, nah BE ini sama juga dengan M dikurang DE. DE sama dengan M dikurang DE. Kemudian digantikan ke sini, tetap dikuadratkan, kurang N kali DE kuadrat. Sehingga diperoleh A kuadrat N sama dengan D kuadrat N tambah N, yang ini diuraikan menjadi M kuadrat kurang 2 kali M kali DE tambah DE kuadrat dikurang N kali DE kuadrat. Kemudian, setelah dilakukan operasi aljabar, maka diperoleh A kuadrat N sama dengan D kuadrat N tambah N kali M kuadrat dikurang 2 kali MN kali DE. Nah, yang ini tambah N kali DE kuadrat kurang N kali DE kuadrat. Maka hasilnya yang di sini jadi 0. Nah, jadi hasil akhir ini kita namakan dengan persamaan yang ketiga.
Kemudian, jika kita perhatikan segitiga ACE, dengan menerapkan teorema Pythagoras, maka kita peroleh hubungan bahwa CE kuadrat sama dengan B kuadrat hipotensanya dikurang dengan AE kuadrat. Nah, ini juga sama dengan B kuadrat dikurang, jadi AE itu adalah DE tambah N. AE, panjang AE, sama juga dengan panjang DE ditambah N. Dikuadratkan. Ini jadi persamaan keempat. Kemudian kita perhatikan segitiga DCE. Maka dengan menerapkan teorema Pythagoras kita peroleh bahwa CE kuadrat itu sama dengan D kuadrat dikurang DE kuadrat. Jadi persamaan kelima. Dari persamaan 4 dan 5 kita peroleh bahwa D kuadrat kurang DE tambah N dikuadratkan sama dengan D kuadrat kurang DE kuadrat. Kemudian jika kedua ruas kita jumlahkan dengan DE tambah N dikuadratkan, maka diperoleh B kuadrat sama dengan D kuadrat tambah DE tambah N dikuadratkan kurang DE kuadrat. Ini ekuivalen dengan B kuadrat sama dengan D kuadrat tambah, ini diuraikan, DE kuadrat tambah 2 kali N kali DE tambah N kuadrat kurang DE kuadrat. Sehingga diperoleh hasil B kuadrat sama dengan D kuadrat tambah N kuadrat tambah 2 kali N kali DE. Nah, DE kuadrat kurang DE kuadrat jadi 0. Selanjutnya, dengan mengalihkan kedua ruas dengan M, maka kita peroleh D kuadrat dikalikan M, D kuadrat dikalikan M, N kuadrat juga dikalikan M, dan 2 kali N kali DE juga dikalikan M. Maka diperoleh B kuadrat M sama dengan D kuadrat M tambah N kuadrat M tambah 2M NDE. Menjadi persamaan yang ke-6. Selanjutnya, dengan menjumlahkan persamaan 3 dan persamaan 6, nah persamaan 3 tadi itu kuadrat N sama dengan D kuadrat N tambah N kali M kuadrat kurang 2M NDE. Dan persamaan 6-nya itu B kuadrat M sama dengan D kuadrat M tambah N kuadrat M tambah 2M NDE. Nah, kalau kita jumlahkan yang di ruas kirinya itu menjadi A kuadrat N tambah B kuadrat M, kemudian di ruas kanan D kuadrat N tambah NM kuadrat tambah D kuadrat M tambah N kuadrat M. Nah, sedangkan negatif 2M NDE ditambah dengan 2M NDE akan menghasilkan 0. Sehingga persamaan yang ini dapat diubah menjadi A kuadrat N tambah B kuadrat M sama dengan ini dikelompokkan yang ada D kuadratnya, jadinya D kuadrat N tambah D kuadrat M, kemudian dikelompokkan yang bentuk yang ada variabel NM-nya, NM kuadrat tambah N kuadrat M. Kemudian menjadi A kuadrat N tambah B kuadrat M, ini difaktorkan D kuadratnya menjadi D kuadrat kali M tambah N. Kemudian yang dua suku ini difaktorkan NM-nya menjadi NM kali M tambah N. Nah, karena M tambah N itu sama dengan C, M itu BD, kemudian N itu DA. Jika dijumlahkan M tambah N sama dengan C, maka kita peroleh persamaan tadi itu menjadi A kuadrat N tambah B kuadrat M sama dengan D kuadrat. Nah, ini M tambah N menjadi C, tambah N kali M tambah N ini juga menjadi C. Sehingga teorema 6.1 itu sudah terbukti. Kemudian kita lihat contoh 6.1 mengenai teorema panjang garis bagi. Misalkan diketahui segitiga ABC, plus garis AD adalah garis bagi sudut A, kemudian sisi AB dinamakan juga C,
BC-nya A, AC-nya B, kemudian BD juga sama dengan M, dan CD sama dengan N. Buktikan bahwa AD kuadrat sama dengan BC kurang M kali N. Nah, ini ada petunjuknya. Pada kasus ini berlaku bahwa C per M sama dengan B per N. Nah, buktinya itu dengan menggunakan teorema, sebelumnya ini kita lihat ilustrasi gambarnya dulu, bahwa ada segitiga ABC, kemudian ada garis bagi sudut A. Nah, jadi garis AD ini membagi sudut A menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian, dengan menggunakan teorema Stewart, maka kita peroleh hubungan bahwa C kuadrat dikalikan N tambah B kuadrat dikalikan M sama dengan A dikali AD kuadrat. AD kuadrat tambah A kali M kali N. Nah, ini ekuivalen dengan A kali AD kuadrat tambah MN. Jadi yang ruas, kita tukar ruasnya, kemudian difaktorkan A-nya, maka dapat yang ruas kiri ini sama dengan yang ruas kiri ini pindah ke ruas kanan. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 1/A, maka diperoleh AD kuadrat tambah MN sama dengan C kuadrat N tambah B kuadrat M per A. Nah, ini ekuivalen dengan A kuadrat. AD kuadrat tambah MN sama dengan C kali CN tambah BM kali B. Nah, jadi C kuadrat ini kita uraikan menjadi C kuadrat N kita uraikan menjadi C kali CN. Begitu juga dengan B kuadrat N kita uraikan menjadi BM kali B. Nah, ini kita manipulasi agar nanti nilai-nilai ini bisa kita dapatkan di hasil akhirnya bahwa AD kuadrat sama dengan BC kurang MN. Nah, karena BM itu sama dengan CN, nah ini kita peroleh dari sini, dari petunjuknya. B kali M sama dengan C kali N. Nah, ini didasarkan pada teorema garis bagi. Kemudian kita peroleh AD kuadrat tambah MN sama dengan, nah CN tadi kita ganti dengan BM, kemudian BM ini kita ganti dengan CN, per M tambah N. Kemudian diperoleh AD kuadrat tambah MN sama dengan, nah ini kita faktorkan B kali C-nya, sehingga menjadi BC kali M tambah N per M tambah N. Kemudian diperoleh AD kuadrat tambah MN sama dengan BC. Jadi M tambah N per M tambah N, hasil bagi menjadi 1 dikali BC tetap BC. Kemudian dengan mengurangkan kedua ruas dengan M kali N, kita peroleh hasil akhirnya AD kuadrat sama dengan BC kurang MN. Maka contoh 61 sudah terbukti bahwa AD kuadrat sama dengan BC kurang MN. Kita lanjut ke contoh 6.2 mengenai teorema panjang garis berat. Nah, diketahui segitiga ABC dengan AB itu C, kemudian BC sama dengan A, dan AC sama dengan B. Jika D adalah titik tengah ruas garis AB, buktikan bahwa CD kuadrat sama dengan 1/4 kali 2A kuadrat tambah 2B kuadrat kurang C kuadrat. Nah, dengan menggunakan teorema Stewart, maka diperoleh hubungan bahwa A kuadrat dikali AD tambah B kuadrat dikali BD sama dengan CD kuadrat dikali C itu AB, panjang AB, tambah A kali D dikali B kali BD dikali C. Nah, kemudian karena tadinya diketahui di soal bahwa D adalah titik tengah AB,
Maka D ini membagi AB menjadi dua ruas garis yang sama besar, sehingga AC itu sama dengan BC. Akibatnya, AD itu sendiri adalah setengah dari AB. AD adalah setengah dari AB. Sehingga di sini kita substitusikan menjadi A kuadrat kurang AD ini jadi setengah AB, tambah B kuadrat, BD juga setengah AB, sama dengan CD kuadrat kali C, tambah, ini juga kita substitusi menjadi setengah AB kali setengah AB kali C. Nah, kemudian kita tahu bahwa AB itu tadi sama dengan C. Jadi A kuadrat kali setengah C tambah B kuadrat kali setengah C sama dengan CD kuadrat kali C tambah setengah C kali setengah C kali C. Ini ekuivalen dengan, ini masih tetap sama, menjadi setengah A kuadrat C tambah setengah B kuadrat C sama dengan CD kuadrat kali C. Yang ini tinggal dikalikan saja menjadi 1/4 C pangkat 3. Nah, kemudian jika kedua ruas kita kalikan dengan 1/C, maka di ruas kiri kita dapat setengah A kuadrat tambah setengah B kuadrat sama dengan CD kuadrat. Nah, ini ruas kanannya juga dikalikan 1/C tadi, didapatkan CD kuadrat tambah 1/4 C kuadrat. Nah, kemudian karena kita ingin mencari nilai CD kuadrat, nah bisa kita tukar ruas kiri, nah kita tukar ke ruas kanan, begitu juga sebaliknya. Jadi yang di ruas kiri itu CD kuadrat. Nah, kemudian jika kedua ruas kita kurang dengan 1/4 C kuadrat, maka ini di sebelah kiri tinggal CD kuadrat, kemudian sebelah kanannya setengah A kuadrat tambah setengah B kuadrat kurang 1/4 C kuadrat. Selanjutnya didapat CD kuadrat sama dengan, ini kita faktorkan, 1/4 kali 2A kuadrat tambah 2B kuadrat kurang C kuadrat. Maka terbukti bahwa CD kuadrat sama dengan 1/4 kali 2A kuadrat tambah 2B kuadrat kurang C kuadrat. Selanjutnya kita lihat contoh 6.3 mengenai dalil proyeksi. Jika pada segitiga ABC diketahui ruas garis CD tegak lurus dengan ruas garis AB, kemudian ruas garis CD itu adalah garis tinggi yang ditarik dari C ke sisi AB, di mana AB itu sama dengan C, BC sama dengan A, AB sama dengan B, dan panjang proyeksi AC pada sisi AB, pada ruas garis AB adalah P. Maka buktikan bahwa P itu sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2C. Nah, ini adalah ilustrasi dari contoh 6.3, kemudian kita lihat pembuktiannya. Dengan menggunakan teorema Stewart, maka diperoleh hubungan A kuadrat dikali P tambah B kuadrat dikali BD. Nah, di sini BD itu sama dengan C dikurang P. Sama dengan CD kuadrat, panjang garis tingginya, dikalikan C, tambah P kali C kurang P, BD itu C kurang P, dikali C. Nah, persamaan ini ekuivalen dengan A kuadrat kali P tambah B kuadrat C kurang B kuadrat P. Nah, ini diperoleh dengan mengalihkan ke dalam seperti biasa. Sama dengan CD. CD itu sama juga dengan B kuadrat kurang P kuadrat. Dikarenakan dari soal kita tahu bahwa segitiga ADC ini adalah segitiga siku-siku karena CD merupakan garis tinggi. Sehingga sudut ADC ini
adalah 90 derajat. Maka menurut teorema Pythagoras, CD kuadrat itu sama dengan B kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, maka kita gantikan CD kuadrat sama dengan B kuadrat kurang P kuadrat dikalikan C. Tambah P kali C jadi P kali C jadi C kuadrat P. Kemudian P kali negatif P kali C sama dengan negatif C P kuadrat. Selanjutnya kita peroleh A kuadrat P tambah B kuadrat C tambah B kuadrat P sama dengan, nah ini kita kalikan B kuadrat C kurang P kuadrat C tambah C kuadrat P kurang C P kuadrat. Kemudian dengan mengurangkan kedua ruas dengan B kuadrat C, maka kita peroleh A kuadrat P kurang B kuadrat P sama dengan C kuadrat P kurang 2CP kuadrat. Nah, 2CP kuadrat ini diperoleh dari P kuadrat C negatif P kuadrat C kurang CP kuadrat. Sehingga hasilnya negatif 2CP kuadrat. Selanjutnya, kedua ruas kita kalikan 1 per P, sehingga kita peroleh A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang 2CP. Selanjutnya, diperoleh 2CP sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat. Dengan mengalihkan kedua ruas dengan 1 per 2C, maka diperoleh di ruas kirinya jadi P, ruas kanannya menjadi B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2C. Maka dalil proyeksinya itu terbukti bahwa P sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2C. Selanjutnya kita lihat contoh 6.4. Diketahui segitiga ABC sama kaki dengan AB sama dengan AC. AB sama dengan AC itu panjangnya 17 cm. Jika ruas garis AD dikonstruksi dari titik A ke sisi BC dengan AD itu panjangnya 16 cm, kemudian panjang BD nilainya itu 8 kurangnya dari panjang CD. Maka tentukan panjang BD dan CD tersebut. Untuk menyelesaikan contoh ini, kita gunakan juga teorema Stewart. Sehingga kita peroleh hubungan AB kuadrat dikalikan CD tambah AC kuadrat kali BD sama dengan AD kuadrat dikali BC tambah BD kali CD dikali BC. Kemudian tinggal kita substitusikan nilai AB-nya itu 17, maka di sini menjadi 17 kuadrat. Kemudian DC itu adalah BD ditambah 8, karena dari soal kita tahu bahwa BD itu nilainya 8 kurangnya dari CD. Selanjutnya, AD-nya juga kita substitusikan 16, kemudian BC-nya itu 2BD tambah 8. Selanjutnya, ini juga kita ganti CD menjadi BD tambah 8, BC menjadi 2BD tambah 8. Selanjutnya, 17 kuadrat itu menjadi 289 dikali BD tambah 8 ditambah 289 BD sama dengan 256 kali 2BD tambah 8 tambah BD kali BD tambah 8 kali 2BD tambah 8. Yang di ruas kirinya ini kita kalikan sehingga dihasilkan 289 BD tambah 2312
tambah yang ini tetap 289 BD. Kemudian yang di ruas kanan ini, kita perhatikan ada suku yang sama, 2BD tambah 8. Di sini juga ada 2BD tambah 8. Jadi kita faktorkan, sehingga hasil pemfaktorannya itu 2BD tambah 8 dikali 256 tambah BD kali BD tambah 8. Kemudian yang di ruas kiri ini bisa kita jumlahkan, menghasilkan 578 BD tambah 2312. Di ruas kanannya yang ini kita kalikan, jadi BD kuadrat tambah 8 BD. Kemudian di ruas kirinya tetap, yang di ruas kanan kita kalikan seperti biasa dengan mengalihkan bentuk aljabar. Sehingga kita peroleh hasilnya 2 BD pangkat 3 tambah 24 BD kuadrat tambah 576 BD tambah 2048. Nah, ini BD-nya ada kurungnya ya. Jadi 2 BD pangkat 3 tambah 24 BD kuadrat tambah 2 BD tambah 264 sama dengan 0. Selanjutnya, ini kedua ruasnya kita kalikan seperdua. Hasilnya BD pangkat 3 tambah 12 BD kuadrat tambah BD tambah 132 sama dengan 0. Selanjutnya ini kita faktorkan kembali dengan cara Horner. Kita dapatkan BD kurang 3 kali BD kuadrat tambah 15 BD tambah 44. Nah, persamaan bentuk ini kita faktorkan lagi menjadi BD tambah 4 kali BD tambah 11. Sehingga kita peroleh persamaan BD kurang 3 kali BD tambah 4 kali BD tambah 11 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh BD-nya itu sama dengan 3, atau BD-nya itu sama dengan negatif 4, atau BD sama dengan negatif 11. Karena BD itu adalah panjang sisi dari sini, dari segitiga BDA, maka haruslah BD itu bernilai positif, sehingga BD yang memungkinkan adalah 3. Panjang BD-nya 3. Akibatnya, kita peroleh bahwa CD itu sama dengan 3 tambah 8. Nah, dari soalnya tadi, bahwa panjang BD nilainya 8 kurang dari panjang CD. Berarti panjang CD-nya sama dengan panjang BD ditambah 8, sama dengan 11. Dengan demikian, panjang BD dan CD-nya itu berturut-turut 3 cm dan 11 cm. Selanjutnya kita lihat pembahasan soal latihan 1. Di sini kita akan membuktikan teorema Stewart menggunakan aturan kosinus. Misalkan AD adalah garis Sevian dengan panjang P yang membagi sisi BC ke dalam segmen BD dan DC. Nah, jadi ini ada segitiga ABC, kemudian ada garis Sevian, yaitu garis yang ditarik dari sudut A ke sisi BC. Sehingga sisi BC-nya itu terpartisi menjadi 2, yaitu BD dan juga DC. Di mana BD-nya itu sama dengan M dan DC sama dengan N, seperti pada gambar ini. Buktikan teorema Stewart berikut dengan menggunakan aturan kosinus. Nah, jadi teorema Stewart yang akan kita buktikan itu B kuadrat M kali C kuadrat N sama dengan B kuadrat dikalikan A, panjang BC A, tambah A dikali M dikali N. Nah, dengan menerapkan aturan kosinus pada segitiga ADB,
maka kita peroleh hubungan bahwa C kuadrat sama dengan M kuadrat dikali P kuadrat kurang 2MP cos sudut ADB. Dengan mengalihkan kedua ruas dengan N, kita peroleh C kuadrat N sama dengan M kuadrat N tambah P kuadrat N kurang 2MNP cos sudut ADB. Ini menjadi persamaan pertama. Kemudian dengan menerapkan aturan kosinus pada segitiga ADC, maka kita peroleh hubungan B kuadrat. B kuadrat sama dengan N kuadrat tambah P kuadrat kurang 2NP kali kosinus 180 kurang sudut ADB. Nah, ini 180 derajat kurang sudut ADB ini diperoleh karena sudut ADC berpelurus dengan sudut ADB. Sehingga besar sudut ADC ini sama dengan 180 derajat kurang sudut ADB. Kemudian dengan menggunakan relasi sudut-sudut pada fungsi trigonometri, kita peroleh B kuadrat sama dengan N kuadrat tambah P kuadrat tambah 2 kali N kali P cos sudut ADB. Dengan mengalihkan kedua ruas dengan M, maka kita peroleh B kuadrat M sama dengan N kuadrat M tambah P kuadrat M tambah 2MNP cos sudut ADB. Ini adalah persamaan yang kedua. Selanjutnya, persamaan pertama dan kedua itu kita jumlahkan. Sehingga kita peroleh B kuadrat M tambah C kuadrat M sama dengan N kuadrat M tambah P kuadrat M tambah N kuadrat M kuadrat N tambah P kuadrat N. Selanjutnya, kita kelompokkan yang di ruas kanan ini agar mudah untuk difaktorkan. Sehingga setelah difaktorkan P kuadrat dan juga M kali N, maka diperoleh B kuadrat M tambah C kuadrat N sama dengan P kuadrat dikali M tambah N tambah MN dikali M tambah N. Mengingat bahwa M tambah N itu sama dengan A, M itu BD, kemudian N itu DC. Jika dijumlahkan sama dengan A, maka yang di ruas kanan M tambah N itu kita ganti dengan A. Sehingga akhirnya diperoleh B kuadrat M tambah C kuadrat N sama dengan P kuadrat A tambah AMN. Maka teorema Stewart-nya itu sudah terbukti. Selanjutnya, kita lihat latihan 2. Diketahui segitiga ABC dengan AC sama dengan BC, titik D pada ruas garis AB, demikian sehingga AD-nya itu sama dengan 7 cm dan BD sama dengan 3 cm. Jika ruas garis CD itu tegak lurus dengan ruas garis AC, maka tentukan panjang ruas garis AC. Nah, jadi di sini titik D-nya itu terletak pada ruas garis AB. Kita misalkan AC sama dengan BC-nya itu sama dengan X. Dan CD sama dengan Y. Karena dari soal diketahui bahwa ruas garis CD itu tegak lurus dengan ruas garis AC, maka menurut teorema Pitagoras berlaku bahwa Y kuadrat sama dengan 49 dikurang X kuadrat.
Kemudian dengan menggunakan teorema Stewart, maka kita peroleh AC kuadrat dikali BD tambah BC kuadrat dikali AD sama dengan CD kuadrat dikali AB tambah AD kali BD kali AB. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui. AC kuadrat kali BD itu menjadi 3X kuadrat. Kemudian ini tambah 7X kuadrat sama dengan CD-nya itu tadi Y, berarti menjadi Y kuadrat. AB-nya sama dengan 10. AB itu AD tambah BD. Jadi 7 tambah 3 sama dengan 10. Tambah 3 kali 7 kali 10. Selanjutnya ini bisa dijumlahkan menjadi 10X kuadrat sama dengan Y-nya, Y kuadratnya itu diganti dengan 49 kurang X kuadrat. Ini tinggal dikalikan, hasilnya 210. Maka kita peroleh 10X kuadrat sama dengan 490 kurang 10X kuadrat tambah 210. Selanjutnya, kedua ruas kita tambah dengan 10X kuadrat. Maka kita peroleh 20X kuadrat sama dengan 700. 700 ini dari 490 ditambah 210. Kemudian kedua ruas kita kali 1/20. Maka kita peroleh X kuadrat sama dengan 35. Sehingga X sama dengan akar 35. X sama dengan negatif akar 35 tidak memenuhi dikarenakan X ini adalah panjang sisi dari segitiga, maka haruslah nilainya itu positif. Kemudian kita lihat kasus lain. Nah, jika tadi D itu terletak pada sisi AB, maka untuk kasus lain ini D itu terletak pada perpanjangan AB. Jadi letak titik D-nya di sini. Karena CD tegak lurus dengan AC, sama seperti tadi berlaku Y kuadrat sama dengan 49 kurang X kuadrat. Dengan menerapkan teorema Stewart, maka kita peroleh AC kuadrat dikalikan BD tambah CD kuadrat dikali AB sama dengan CB kuadrat kali AD tambah AB kali BD kali AD. Selanjutnya kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui. Sehingga kita peroleh 3X kuadrat tambah 4Y kuadrat sama dengan 7X kuadrat tambah 4 kali 3 kali 7. Selanjutnya nilai Y ini kita gantikan dengan 49 kurang X kuadrat. Kemudian kita kalikan 4 kali 49, 196, kemudian 4 kali X kuadrat, jadinya 4X kuadrat. Maka kita peroleh 3X kuadrat tambah 196 kurang 4X kuadrat sama dengan 7X kuadrat tambah 84. Setelah dijumlahkan suku-suku sejenisnya, maka diperoleh 8X kuadrat sama dengan 112. Jika kedua ruas dikalikan dengan 1/8, maka kita peroleh X kuadrat sama dengan 14. Sehingga nilai X yang mungkin adalah akar 14. Selanjutnya, kita lihat latihan 3. Jika diketahui segitiga PQR, di mana panjang PR-nya itu 7, panjang PQ 8, RS 4, dan SQ 5. Tentukan panjang ruas garis PS jika S itu terletak pada ruas garis RQ. Nah, ini adalah ilustrasi untuk soal berikut.
Kemudian kita lihat penyelesaiannya dengan menggunakan teorema Stewart, maka diperoleh hubungan PQ kuadrat dikalikan RS tambah PR kuadrat kalikan SQ sama dengan PS kuadrat kali RQ tambah RS kali SQ dikali RQ. Selanjutnya tinggal kita substitusikan saja nilai yang sudah diketahui pada soal. Sehingga kita peroleh 8 kuadrat kali 4 tambah 7 kuadrat kali 5 tambah PS kuadrat kali 9 tambah 4 kali 5 kali 9. Kemudian kita hitung nilai-nilainya sehingga diperoleh 256 tambah 245 sama dengan PS kuadrat kali 9 tambah 180. Selanjutnya diperoleh PS kuadrat kali 9 sama dengan 321. Jika kedua ruas kita kalikan 1/9, maka hasilnya menjadi PS kuadrat sama dengan 321/9. Sehingga PS itu sendiri hasilnya adalah akar dari 321/9. Karena akar dari 1/9 sama dengan 1/3, maka PS sama dengan 1/3 kali akar 321. Selanjutnya kita lihat latihan 4. Diketahui segitiga ABC siku-siku di A. Titik P dan Q membagi sisi BC menjadi 3 bagian yang sama panjang. Jika diketahui AP-nya itu 3 cm dan AQ 4 cm, maka tentukan luas daerah segitiga ABC. Nah, untuk menyelesaikan soal latihan 4 ini, kita juga menggunakan teorema Stewart. Nah, pertama sekali kita tinjau segitiga ABQ. Segitiga ABQ. Nah, pada segitiga ini, jika kita terapkan teorema Stewart, maka kita peroleh sepertiga AC kuadrat. Nah, dari sini C kuadrat dikalikan QP, C kuadrat AB-nya itu C kuadrat, kemudian QP-nya itu sepertiga A, maka di sini sepertiga AC kuadrat. Kemudian AQ kuadrat, 4 kuadrat dikali dengan PB, PB-nya itu sepertiga A. Sama dengan AP kuadrat dikali QB. QB-nya itu adalah sepertiga A tambah sepertiga A, sama dengan 2/3 A. Kemudian dikalikan QP, kalikan PB, dikalikan QB. Selanjutnya, ini tinggal kita hitung nilainya, 4 kuadrat sama dengan 16, 3 kuadrat sama dengan 9. Kemudian kedua ruas ini kita kali dengan 3/A. Maka kita peroleh C kuadrat tambah 16 sama dengan 18 tambah 2/9 A kuadrat. Jika kedua ruas kita kurang dengan 16, diperoleh C kuadrat sama dengan 2 tambah 2/9 A kuadrat. Ini kita namakan persamaan pertama. Selanjutnya, kita terapkan teorema Stewart pada segitiga APC. Maka kita peroleh sepertiga A kali 3 kuadrat. Nah, ini dari AP kuadrat dikali CQ. AP kuadratnya itu 3 kuadrat, CQ-nya itu 1/3. Kemudian ditambah AC kuadrat dikali dengan QP. AC kuadratnya B kuadrat,
Q-nya itu sepertiga A. Sama dengan 4 kuadrat panjang AQ dikalikan dengan panjang CP. 2/3A tambah 2/3A, yaitu panjang CP dikali 1/3A panjang CQ dikali 1/3A panjang QP. Selanjutnya dengan menghitung nilai 3 kuadrat, 4 kuadrat, maka diperoleh 1/3A kali 9 tambah 1/3AB kuadrat sama dengan 16 kali 2/3A tambah 2/3A kali 1/3A kali 1/3A. Jika kedua ruasnya kita kalikan dengan 3/A, maka kita peroleh B kuadrat tambah 9 sama dengan 32 tambah 2/9A. Kemudian kedua ruas kita kurang 9. Hasilnya B kuadrat sama dengan 23 tambah 2/9A kuadrat. Ini dijadikan persamaan yang kedua. Selanjutnya kita jumlahkan persamaan pertama dan persamaan kedua. Serta kita gunakan hubungan bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, ini didasarkan pada teorema Pythagoras yang kita terapkan pada segitiga ABC. Karena dari soal kita tahu bahwa segitiga ABC-nya itu siku-siku di A. Maka B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, A kuadratnya itu adalah BC. 1/3A tambah 1/3A tambah 1/3A sama dengan A. Kemudian, dari penjumlahan persamaan 1 dan 2 kita peroleh B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 23 tambah 2/9A kuadrat tambah 2 tambah 2/9A kuadrat. Langsung kita jumlahkan, maka hasilnya B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 25 tambah 4/9A kuadrat. Nah, B kuadrat tambah C kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Sama dengan 25 tambah 4/9A kuadrat. Kemudian kita peroleh 5/9A kuadrat sama dengan 25. Dengan mengurangkan kedua ruas ini dengan 4/9A kuadrat. Kemudian dari sini, jika kedua ruasnya kita kalikan 9/5, didapat A kuadrat sama dengan 45. Karena tujuan kita tadinya ingin mencari luas daerah segitiga ABC, maka kita gunakan rumus luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu AB atau sama dengan C. Sedangkan tingginya AC atau sama dengan B. Di sini kita sudah mendapatkan nilai A kuadrat sama dengan 45. Maka kita perlu mencari nilai B dan C. Sehingga kita substitusikan nilai A kuadrat sama dengan 45 ini ke persamaan 2 dan persamaan 1 yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, dari persamaan 2, tadi kita peroleh bahwa B kuadrat sama dengan 23 tambah 2/9A kuadrat. Dan dari persamaan 1, kita peroleh C kuadrat sama dengan 2 tambah 2/9A kuadrat. Setelah kita substitusikan nilai A kuadrat ini sama dengan 45, kita peroleh nilai B sama dengan akar 33. Kemudian kita substitusikan A kuadrat sama dengan 45 ke sini, maka kita peroleh C-nya sama dengan akar 12. Dengan demikian, luas daerah segitiga ABC-nya itu adalah setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali C kali B sama dengan setengah kali akar 33 kali akar 12 sama dengan akar 99 sama dengan 3 akar
11 cm kuadrat. Kemudian kita lihat latihan 5. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di C. BC sama dengan A, AC sama dengan B, dan AB sama dengan C. Titik P dan Q terletak pada ruas garis AB, sehingga AQ sama dengan QP sama dengan PB sama dengan N, CP sama dengan P, CQ sama dengan Q. Buktikan bahwa P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan 5/9 C kuadrat. Kemudian untuk pembuktiannya itu, kita gunakan teorema Stewart pada segitiga BCQ. Penyelesaian soal ini hampir sama dengan penyelesaian soal pada latihan 4. Jadi kita akan meninjau dua segitiga. Yang pertama segitiga BCQ, kita terapkan teorema Stewart di sini. Kemudian kita lihat segitiga APC. Dan kita terapkan juga teorema Stewart. Nah, untuk segitiga BCQ, kita peroleh A kuadrat dikalikan N tambah Q kuadrat dikalikan N sama dengan P kuadrat dikalikan 2N panjang QB sama dengan N tambah N. Kemudian ditambah 2N panjang QB dikali N dikali N. Jika kedua ruas ini kita kali 1/n, maka didapat A kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan 2P kuadrat tambah 2N kuadrat. Menjadi persamaan yang pertama. Kemudian kita terapkan teorema Stewart pada segitiga APC. Maka kita peroleh P kuadrat N tambah B kuadrat N sama dengan 2N Q kuadrat tambah 2N kali N kali N. Dengan mengalihkan kedua ruas dengan 1/n diperoleh P kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 2Q kuadrat tambah 2N kuadrat. Kemudian kita jumlahkan persamaan 1 dan 2. Serta kita gunakan hubungan bahwa 3N dikuadratkan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini kita peroleh dari teorema Pythagoras, dikarenakan segitiga ABC ini siku-siku di C, maka A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan AB kuadrat. AB kuadrat ini adalah N tambah N tambah N, sama dengan 3N dikuadratkan. Maka kita peroleh A kuadrat tambah B kuadrat tambah B kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan 2P kuadrat tambah 2N kuadrat, ini dari persamaan 1 tadi, kemudian tambah 2Q kuadrat tambah 2N kuadrat, dari persamaan 2. Kemudian 2P kuadrat tambah 2Q kuadrat bisa kita faktorkan menjadi 2 kali P kuadrat tambah Q kuadrat, kemudian 2N kuadrat tambah 2N kuadrat sama dengan 4N kuadrat. Selanjutnya, A kuadrat tambah B kuadrat itu kita tahu sama dengan 3N dikuadratkan, maka digantikan sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat tambah 4N kuadrat. Nah, ini diperoleh dari pengurangan kedua ruas dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Sehingga yang di ruas kanan 2P kuadrat tambah Q kuadrat dikurang P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Selanjutnya kita peroleh P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan 5N kuadrat. Karena tadi yang di sini jadi 9N kuadrat,
Kemudian kedua ruas kita kurang dengan 4n kuadrat, maka hasilnya 5n kuadrat. Kemudian karena n itu sama dengan c per 3, sisi AB tadi sama dengan c, kemudian n itu sendiri adalah c dibagi 3. Maka diperoleh P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan 5 kali C per 3 kuadrat. Selanjutnya, C per 3 kuadrat itu sama dengan C kuadrat per 9. Maka hasil akhirnya diperoleh P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan 5 per 9 C kuadrat. Maka ekspresi yang diminta pada latihan 5 sudah terbukti bahwa P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan 5 per 9 C kuadrat. Sekian pembahasan mengenai materi steward. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.